Hai semuanya, gue Sandra, dan sesuai janji gue kemarin, gue akan bahas tentang Clubhouse. Tapi di sini kita bakal bahas tentang FOMO dan insecurities yang ditimbulin karena Clubhouse. Nah, pasti banyak kan dari kalian yang ngeliat dari story-story atau TikTok orang yang nge-screenshot satu screen dan isinya foto orang-orang dan pada bilang kalau ini akan menggantikan Instagram dan TikTok. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu Clubhouse itu apa. Kalau dari Google, Clubhouse adalah aplikasi obrolan audio khusus undangan yang menghubungkan orang satu sama lain untuk melakukan percakapan tentang berbagai topik. Menurut gue Clubhouse itu memang keren banget. Kenapa? Karena Clubhouse ini antara pencampuran dari beberapa sosial media, dari Instagram, LinkedIn, juga Spotify dan Discord. Kenapa kayak gitu? Karena di sini kita bisa connect sama orang-orang baru dan ngobrol lebih dalam tentang berbagai macam jenis hal. Jadi, kalau di Instagram kita buat feed, kalau di sini kita buatnya create room. Bentuknya bener-bener kayak sosial media. Jadi kita bisa ngobrol sama orang baru, ketemu sama orang baru, dan networking. Dan gue setuju banget sih sama semua itu. Jadi di sini tuh semacam nongkrong, tapi nongkrongnya secara online, secara virtual. Dan kita bahas banyak topik di sini. Buat kalian yang ngerasa diri kalian itu extrovert dan pengen ketemu orang baru, gue rasa Clubhouse itu salah satu tempat yang paling menarik buat kalian. Nah, dari apa yang udah dibawa Clubhouse, dari gue pribadi memandangnya ada dua jenis. Pertama, Clubhouse yang sebagai seminar, di mana panelis-panelis yang ngomong adalah memang orang-orang yang sudah kita kenal, orang-orang yang wow, orang-orang yang berdampak, orang-orang yang punya hubungan sama pemerintah, masyarakat, influencer, or siapapun itu, yang memang kalian udah tahu lah sebelumnya. Dan mereka sama-sama bahas dan ngobrol tentang satu topik. Nah, yang menarik di sini adalah kalian yang sebagai penonton, kalian bisa loh ngobrol langsung sama mereka. Jadi kalau misalnya di seminar, biasanya mereka hanya cuma jawabin pertanyaan orang, tapi kalau di sini audiens pun bisa berpartisipasi sebagai speaker. Jadi kalau kalian mau ngobrol sama idola kalian, atau kalian butuh edukasi lebih tentang satu atau dua jenis hal, menurut gua Clubhouse ini cocok banget buat kalian. Yang kedua, buat nongkrong. Karena gue orangnya ekstrovert, suka banget ketemu orang, gue ngerasa kalau ngobrol sama orang tuh recharge. Dan ketika ngobrol sama orang, itu bisa ngalor ngidul dan bener-bener kalian nggak tahu sebenarnya kalian tuh ngomongin apa. Karena kalian ngomongin banyak banget dari A, B, sampai Z gitu kan. Jadi bener-bener random banget. Dan itulah yang gue temuin di Clubhouse. Sama, basically kayak kita ngobrol atau telepon sama orang, tapi di sini orang-orangnya kita nggak kenal. Atau di sini kita kenal mereka sebagai temannya teman kita, gitu. Nah, menurut gue ini menarik banget sih, karena buat kalian yang merindukan rasa-rasanya nongkrong online, ngobrol ngalur ngidul, ini akan jadi tempat yang asik banget buat kalian. Nah, tapi sayangnya, Clubhouse ini baru tersedia di platform iOS. Jadi buat para pengguna Android, belum bisa pakai ini dulu. Banyak banget yang ngerasa kayak, wah sebenarnya ini apaan sih? Kenapa orang-orang pada heboh banget? Dan gue di mana kok gue nggak masuk-masuk? Banyak banget yang ngerasa FOMO ini. Yang kedua adalah insecure. Kayak yang tadi gue udah bilang, di Clubhouse ini kita bisa ketemu sama banyak banget jenis orang. Nah, karena itu, banyak banget orang yang bilang kalau Clubhouse ini perpindahan dari LinkedIn. Karena di sini kita ngobrol sama orang baru. Clubhouse ini kan sosial media. Di sosial media, orang-orang kan bangun personal brand mereka. Ketika kita lagi bahas satu topik yang sama, kita ada di dalam satu tongkrongan yang sama, terus ada orang yang lebih hebat, dan semuanya isinya orang-orang hebat, kita jadi cenderung menarik diri keluar dan gak mau ngomong. Dan itu yang banyak banget gue temuin di Clubhouse ini. Akibatnya nih, orang-orang tuh jadi takut untuk speak up karena mereka merasa dirinya tuh bukan siapa-siapa. Or buat orang yang baru mau membangun karir mereka, kayak gue, pun juga ngerasa hal yang serupa. Mau ngomong tapi takut, tapi kalau nggak ngomong kan sayang banget. Nah, teman-teman, menurut gue gini sih. Pertama, speak up aja. Gak apa-apa kelihatan bodoh.
Karena dari bodoh lah kita jadi belajar banyak hal. Dan yang kedua, kesempatan tuh cuma datang sekali. Jadi kalau kalian udah bisa ngobrol sama mereka, atau kalian dapat kesempatan itu, why not to try? Coba aja dulu. Toh kalau misalkan salah, apa gimana? Kalian juga masih belajar, semua orang masih belajar. Dan it's okay kan to make mistake. Yang paling menarik adalah everything that says in Clubhouse, keep it on Clubhouse. Jadi kalian bebas banget untuk ngomongin apa aja di sini. Oke.